Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ada kabar ya yang cukup mengejutkan. Mengejutkan itu bukan karena pemainnya sih, karena beberapa waktu lalu kan memang sempat santer ya, ada pemain pengganti Omid, maksudnya negaranya kemungkinan dari Filipina juga, pengganti Omid Nazari ya, untuk mengisi slot Asia gitu. Nah, yang bikin kaget adalah akun Persib itu merilis secara resmi itu pagi-pagi jam 7 apa setengah 7 gitu ya. Jadi ada pemain namanya Daisuke Sato, itu fix ya, dia bergabung dengan Persib. Tunggu dulu bentar, saya pesanan saya ya, makasih ya. Sama. Makasih. Jadi saya lagi makan es krim ini ya. Jadi pemain Daisuke Sato namanya, sekilas seperti nama Jepang kan. Saya belum telusuri tuh apakah darah Jepangnya dari mana. Cuma kalau dari namanya iya ya, dia itu Jepang banget. Dan dia itu adalah pemain binaan klub Jepang, salah satu klub elit juga, Urawa Reds ya, Urawa Reds Diamond. Nah, makanya saya pakai baju merah gitu, makanya Urawa Reds ya. Nah, Urawa Reds ini salah satu tim elit, sempat juara Jepang, juara Liga Jepang berapa kali, kalau nggak salah juga pernah juara Liga Champion Asia atau apa gitu ya. Dan yang paling penting adalah Daisuke Sato ini main di Thailand. Kenapa ini jadi contoh penting ya? Jadi gini teman-teman, saya beberapa waktu yang lalu ke Jepang ya. Ke Jepang itu ngobrol sama orang-orang J-League, orang-orang J-League. Nah, orang-orang J-League atau juga beberapa pemilik klub Jepang ya, itu mengatakan bahwa di Asia Tenggara kompetisi atau liga yang mereka perhitungkan cuma Liga Thailand katanya. Dalam artian kalau ada klub Jepang nyari pemain ya dari Asia Tenggara gitu, mereka sebetulnya nggak melihat negaranya, mau orang Malaysia, mau orang Indonesia, mau orang Brunei, Timur Leste, mereka nggak lihat negaranya. Yang mereka lihat adalah bahwa si pemain ini sebelum ke Jepang gitu ya, punya prestasi atau menonjol di Liga Thailand. Nah, itu artinya apa? Itu artinya buat level Asia Tenggara, saya pikir Liga Thailand ini paling kompetitif ya, karena menjadi rujukan klub-klub J-League Liga Jepang gitu. Nah, si Sato ini kadang-kadang saya aneh nih. Saya tadi kaget loh. Ini Persib kenapa malah ngerekrut Sato gitu? Kunaon teu ngerekrut jelema. Nah, ini jokes ini cuma dimengerti oleh orang-orang Sunda ya. Jadi, wah ini kenapa malah ngerekrut Sato bukan ngerekrut jelema ya? Oke, ntar aja lah, saya nggak bisa ngelucu. Nah, teman-teman, Thailand ngomong sih. Ya pokoknya orang udah main di Liga Thailand, juga dia masuk ke timnas Filipina ya. Jadi ini orang pemain timnas. Persib ini harus sering-sering ya merekrut pemain dan punya label timnas. Ibaratnya kemarin tuh siapa? Rashid ya, Rashid pemain timnas Palestina. Nah, sekarang Sato pemain timnas Filipina gitu ya. Ya minimal kalau udah level pemain timnas kan dikenal di negaranya gitu ya. Dikenal di negaranya. Ya minimal ntar secara apa? Marketing, promosi, pamor itu Persib juga akan bergaung di Filipina. Dan selain itu kalau udah kualitas pemain timnas kan nggak diragukan ya. Jadi Anda bayangkan statusnya pemain timnas suatu negara ya. Dan dia bermain di liga paling kompetitif di Thailand. Harusnya nanti pas ke Persib bagus, harusnya gitu. Kenapa saya bilang harusnya ya? Ya kita lihat dari kasusnya Bruno Kantan HD ya. Dibacanya Bruno Kantanyehe ya. Nah, Bruno ini kan main di Liga Vietnam. Secara peringkat, Liga Vietnam ini jauh di atas Liga 1 Indonesia. Nggak jauh lah, pokoknya di atas Liga 1 Indonesia ya. Tapi kenyataannya Bruno nggak bisa tampil optimal, nggak bisa tampil maksimal. Nah, kemungkinan serupa sebetulnya bisa saja ya. Ini Sato main di Liga Thailand, tiba-tiba main ke Liga Indonesia gitu ya. Grade-nya masih di bawah. Harusnya kan makin bagus gitu. Cuma ya kita lihat ya. Cuma saya punya feeling bagus nih ya, feeling bagus. Yang pertama, si pemain ini beda sama Bruno. Kalau Bruno kan pemain Brazil, main di Liga Asia Tenggara ya. Bagus, dia main di Vietnam, pindah ke Indonesia kurang bagus gitu. Kalau si Sato ini kan dia main di Liga Asia Tenggara
tapi dia juga adalah pemain berkewarganegaraan negara di Asia Tenggara gitu. Harusnya nih ya, harusnya secara kultur, secara mungkin gaya permainan dan lain sebagainya sih harusnya ya cocok ya, semoga gitu ya, semoga cocok. Dan kita harus meyakini juga bahwa orang-orang PT PBB, orang-orang Persib ini kan orang-orang pinter ya. Mereka udah sering kejadian tuh, kayak terakhir kasusnya Bruno lah, dapat pemain nggak sesuai harapan gitu. Nah, orang-orang pinter itu pasti kan belajar, evaluasi segala macem. Nah, saya yakin gimana metodenya, gimana caranya saya nggak tahu. Mungkin mereka lihat langsung, terus menganalisis berbagai rekaman video tentang si Sato, saya nggak tahu ya. Atau menemui langsung agennya, lalu di trial tanpa dipublikasikan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, manajemen PT PBB ini orang pinter dan saya yakin mereka merekrut Sato sampai fix ya, official statement. Ini udah melalui banyak proses. Dan proses ini bisa jadi bobotoh pada nggak tahu gitu ya. Oke teman-teman, jadi Wilujeng Sumping Sato, saya yakin ini pemain bisa memberikan dampak signifikan. Oh iya, posisi si Sato, entong ketang kasar, Sato geus kasar, terus make si entong ya. Jadi posisi Kang Sato ini adalah bek kiri ya, bek kiri Persib. Siapa tuh? Oh iya, saya juga perlu cerita nih. Tunggu. Jadi pernah ada satu masa Persib ini dikenal sebagai tim yang paling sedikit kebobolan ya. Jadi Persib itu dikenal dulu bukan karena kemampuan ngegolinya ya. Jadi Persib itu dulu tuh pernah dikenal bukan karena lini depannya gitu. Karena di awal Liga 1 tuh waktu juara ya, itu produktivitas Persib itu kalah jauh sama Bandung Raya. Dulu Bandung Raya itu punya duet Ferry Sandria, Ajat Sudrajat, terus berikutnya ada duet ideal ya, Ferry Sandria, Dejan Blusevic. Oh, itu jauh lebih subur. Pernah nih saya cerita nih ya. Pernah ada satu kejadian di Stadion Siliwangi. Dulu tuh Bandung Raya lawan PS Bengkulu, saya masih ingat. Itu skornya sampai 8-0. Dan ternyata di stadion itu papan skor itu cuma menyediakan angka itu cuma sampai 7 apa 6 gitu. Jadi ketika terjadi gol ke-8 itu repot, alias nggak berganti angka di papan skor karena memang Stadion Siliwangi kayaknya nggak dipersiapkan buat kemenangan sampai 8 gol gitu ya. Nah, tapi Persib dari zaman dulu ya, itu dikenalnya itu sebagai klub yang paling sedikit kebobolan, alias punya lini belakang yang tangguh ya, dari mulai back kanan kiri sampai center back. Ada Robi plus libero ya. Dulu tuh komposisi ideal tuh mungkin Kang Dede ya, Kang Robi Darwis, ada siapa ya di Mulyadi gitu ya, Nandang Kurnaedi, Mulyana gitu. Mulyana tengah apa belakang ya? Ya pokoknya itulah. Nah, sampai Liga 3, Liga 4 itu Persib masih solid banget ya. Masih dikenal sebagai klub yang paling sedikit kebobolan gitu. Nah, kehadiran bek kiri ini nanti semoga ya bisa menguatkan lagi image itu bahwa Persib ini nggak cuma jago masukin bola, tapi juga pertahanannya paling sedikit kebobolan, paling bagus gitu. Oke teman-teman, ini keburu mencair nih esnya. Enak banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.